Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Saltomila akan membahas tentang penerapan sistem fiskal Islam di Indonesia, khususnya tentang tantangan dan peluangnya. Oke, sebelum kita masuk ke tantangan dan peluangnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem fiskal Islam. Oke, teman-teman. Jadi, sistem fiskal Islam adalah sistem pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ini, negara tidak hanya mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan, tetapi juga memanfaatkan instrumen syariah seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah, dan pengelola aset negara. Semua instrumen tersebut diarahkan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam atau makosid syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa peluang penerapan sistem fiskal Islam di Indonesia. Peluang yang pertama, Indonesia merupakan negara dengan muslim yang terbesar di dunia. Hal ini menjadi modal yang sangat besar dalam mengembangkan kebijakan fiskal Islam. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka semakin besar pula dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian peluang yang kedua yaitu potensi zakat dan wakaf yang sangat besar. Zakat memiliki fungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan, yaitu menyalurkan sebagian harta dari masyarakat yang mampu kepada golongan yang membutuhkan. Sementara itu, wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan sekolah, untuk rumah sakit, fasilitas umum, hingga pemberdayaan umat masyarakat. Jika dikelola secara profesional, kedua instrumen ini dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Kemudian peluang yang ketiga, yaitu dukungan pemerintah dan perkembangan teknologi digital. Saat pemerintah membentuk berbagai lembaga seperti Basnas, LAS, dan BWI untuk mengembangkan ekonomi syariah, selain itu, perkembangan teknologi memudahkan masyarakat membayar zakat maupun wakaf secara digital, sehingga proses penghimpunan dana menjadi lebih efektif dan akuntabel. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang pertama yaitu sistem fiskal Indonesia yang masih dominan oleh sistem konvensional. Pendapatan negara masih bertumpu pada pajak, sehingga instrumen fiskal Islam belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan keuangan negara. Tantangan yang kedua yaitu rendahnya literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Akibatnya, potensi zakat dan wakaf yang sangat besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah pengelolaan dana sosial yang belum maksimal. Masih terdapat beberapa aset wakaf yang belum produktif, keterbatasan sumber daya manusia, serta perlunya peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas lembaga juga perlu ditingkatkan lagi agar kepercayaan masyarakat itu semakin tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan beberapa langkah yaitu meningkatkan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat, memperkuat lembaga pengelolaan zakat dan wakaf, menerapkan teknologi digital, meningkatkan transparansi laporan keuangan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga keuangan syariah. Jadi, kesimpulannya, di Indonesia ini memiliki peluang yang sangat besar dalam menerapkan sistem fiskal Islam karena didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar, potensi zakat dan wakaf yang tinggi, serta dukungan pemerintah dan perkembangan teknologi. Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti dominasi sistem fiskal konvensional, rendahnya literasi masyarakat, dan belum optimalnya dana sosial Islam. Apabila tantangan tersebut dapat diatasi melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pengelola, dan masyarakat, maka sistem fiskal Islam ini dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.